Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Siti Nugroho dari Kesehatan Masyarakat semester 2 kelas B dengan NPM 0623016151. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Faktor Resiko Penyakit. Latar belakang. Faktor resiko penyakit tidak menular juga dipengaruhi oleh kemajuan globalisasi yang telah mengubah sikap dunia dan memunculkan kebiasaan-kebiasaan berbahaya. Perubahan pola penyakit sangat dipengaruhi oleh demografi, pendidikan, usia, dan jenis kelamin, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Faktor resiko penyakit tidak menular juga meliputi kebiasaan merokok, konsumsi makanan dan minuman, serta aktivitas fisik. Misalnya, seseorang yang kurang aktivitas fisik memiliki kemungkinan 1 sampai 20 kali lebih besar terkena tekanan darah tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih efektif. Identifikasi faktor resiko penting dalam epidemiologi karena dapat digunakan sebagai strategi untuk melakukan screening medis dan pengendalian penyakit. Faktor resiko yang diketahui dapat membantu mengembangkan program pencegahan dan pengobatan penyakit. Namun, faktor resiko tidak selalu berhubungan dengan penyebab penyakit. Korelasi tidak membuktikan sebab akibat sehingga diperlukan analisis statistik dan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sebab dan akibat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu faktor resiko penyakit kusta. A. Personal hygiene. Kebersihan diri merupakan perawatan diri yang dilakukan untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis. Dalam upaya menjaga kesehatan dan kesehatan diri seseorang, kebersihan diri sangat diperlukan baik bagi orang sehat maupun orang sakit. Variabel untuk personal hygiene yaitu seperti kebiasaan mencuci tangan yang kurang seperti atau jarang atau tidak mencuci tangan setelah kontak dengan kulit penderita, membersihkan alat makan, atau setelah buang air besar dapat meningkatkan resiko tertular bakteri kusta. B. Kontak langsung. Resiko terkena penyakit kusta meningkat jika ada riwayat kontak dekat dengan penderita penyakit kusta atau penderita penyakit kusta. Seringnya, kontak dengan penderita kusta membuat bakteri kusta lebih mudah menyebar. Tinggal serumah, berbagi barang pribadi atau melakukan kontak dekat dengan penderita kusta akan meningkatkan resiko tertular penyakit kusta. C. Lingkungan fisik rumah. Kondisi lingkungan fisik yang buruk di rumah seperti kelembapan yang tinggi, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang, serta kepadatan perumahan yang tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kusta. Kelembapan yang tinggi dan padatnya memungkinkan bakteri menyebarkan penyakit kusta. D. Pengetahuan. Resiko terkena penyakit kusta dapat meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai timbulnya, penularan, dan pencegahannya. Kurangnya pengetahuan membuat masyarakat kurang berhati-hati dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Pembahasan yang kedua yaitu faktor resiko DBD. A. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah salah satu faktor resiko yang signifikan dalam penularan penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Hal ini berarti semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin tinggi kemungkinan terjadi DBD. B. Kebiasaan mengandung pakaian. Menurut penelitian, faktor utama yang terkait dengan demam berdarah adalah kecenderungan individu untuk mengandung pakaian. Mengandung pakaian di rumah meningkatkan resiko demam berdarah 6,29 kali lebih sering daripada ketika itu tidak terjadi. C.
keberadaan larva nyamuk pada penampungan air. Larva nyamuk di tempat penampungan air sangat terkait dengan terjadinya demam berdarah. Penelitian menunjukkan bahwa risiko terkena demam berdarah meningkat ketika larva nyamuk ditemukan di perairan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penurunan konsentrasi larva nyamuk di tempat penampungan air untuk mencegah infeksi demam berdarah. Pembahasan ketiga, faktor resiko hipertensi. A. Asupan garam berlebihan. Orang dewasa dan lansia terutama terkena tekanan darah tinggi karena mengkonsumsi garam dengan jumlah berlebihan. Beberapa penelitian analisis menunjukkan adanya faktor risiko ini. Mengonsumsi lebih dari 10 gram per hari dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah. B. Rasio obesitas atau BMI atau pinggang sampai pinggul. Rasio pinggang dan pinggul yang tinggi serta obesitas atau kelebihan berat badan merupakan faktor risiko hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya. Rasio lingkar pinggang sampai pinggul terhadap indeks massa tubuh merupakan cara untuk mengukur apakah seseorang kelebihan berat badan atau obesitas. C. Pola makan. Salah satu penyebab darah tinggi adalah pola makan yang tidak sehat dan meningkatnya kecintaan terhadap makanan cepat saji. Meningkatnya angka obesitas mungkin terkait dengan konsumsi lebih banyak minyak dan makanan berlemak belakangan ini. Pembahasan keempat, faktor resiko diabetes. A. Genetik. Diabetes merupakan salah satu penyakit degeneratif yang dapat diturunkan kepada anak di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun ke depan, besar kemungkinan penderita diabetes akan diserang penyakit degeneratif, sehingga faktor genetik atau riwayat genetik menjadi salah satu faktor resiko terjadinya diabetes. Riwayat keluarga penderita diabetes atau genetika, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian berikut yang menunjukkan adanya hubungan dan antara genetika dengan kejadian diabetes. B. Stres. Stres merupakan perasaan atau pemahaman terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Hal ini erat kaitannya dengan pengaturan tubuh manusia dan juga berkaitan dengan pelepasan hormon tertentu dalam tubuh. Setiap perubahan atau pelepasan hormon akan melibatkan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Cara menenangkan pikiran atau stres memerlukan beberapa hormon, termasuk hormon insulin, agar kadar insulin dan hormon lainnya meningkat. Pemahaman tersebut didukung oleh penelitian mengenai variabel stres yang mempengaruhi kejadian diabetes. C. Kebiasaan mengonsumsi fast food dan konsumsi manis berlebihan. Makanan ringan atau fast food merupakan makanan ringan dengan rasa yang digemari oleh generasi muda karena waktu konsumsinya yang lebih singkat, sehingga permintaan terhadap jenis makanan tersebut semakin meningkat. Namun di sisi lain, bahan-bahan yang digunakan dalam produksi cenderung banyak mengandung garam, gula, lemak, dan karbohidrat. Kondisi ini dapat meningkatkan gula darah dan memicu masalah kesehatan lainnya, seperti halnya penelitian tentang faktor risiko yang meningkatkan kejadian diabetes pada remaja. Lalu yang terakhir, D. Kebiasaan merokok. Berdasarkan penelitian saat ini, kebiasaan merokok dapat meningkatkan terjadinya stres oksidatif yang juga menyebabkan peningkatan kadar epinefrin dan norepinefrin, sehingga menghambat
aktivasi uh, enzim fosfatidilionase 3 kinase sehingga menyebabkan penurunan sekresi adenopekin, sehingga juga menurunkan sekresi adenopekin mempengaruhi tidak langsung metabolisme glukosa dan sensitivitas terhadap insulin yang diproduksi oleh pankreas. Kesimpulan, berbicara tentang faktor risiko pada beberapa penyakit seperti kusta, demam berdarah dengue atau DBD, hipertensi, dan diabetes dapat disimpulkan bahwa faktor risiko adalah variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko terkena penyakit tertentu. Faktor risiko ini dapat berasal dari banyak hal, seperti kontak dengan orang yang terinfeksi, kondisi genetik, lingkungan tempat tinggal, gaya hidup, dan masalah kesehatan dasar. Penting untuk memahami bahwa faktor risiko memiliki korelasi dengan kemungkinan seseorang terkena penyakit. Meskipun tidak selalu bersifat kausal, akibatnya pencegahan dan pengendalian faktor risiko sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit tersebut muncul. Faktor risiko seperti kontak dengan orang yang terinfeksi, kondisi genetik, kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan yang dapat meningkatkan resiko penyakit kusta, diabetes, hipertensi,